ya bahwa berdasarkan POJK nomor 65 POJK 03 2016 tentang penerapan manajemen risiko, maka untuk BUS dan UUS harus mencakup 10 jenis risiko ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, risiko yang pertama adalah risiko kredit. Ya. Jadi risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau counterparty atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban bank sesuai kesepakatan ya, atau sesuai perjanjian yang disepakati. Boleh saya gambarkan di belakang saya ini saya sudah menggambarkan kalau di neraca bank, maka yang dimaksud dengan resiko kredit itu adalah di posisi aktiva kurang lebih bagian bawah yang harus di-cover oleh modal. Tadi juga sudah disampaikan bahwa permodalan mengikuti BSO itu adalah perhitungannya adalah capital adequacy ratio, di mana modal dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi kalau kita mempunyai aktiva misalnya sebesar 100 dan ternyata potensi risikonya setelah kita hitung bahwa ATMR aktiva tertimbang menurut risikonya itu adalah 8%-nya. Jadi yang harus dicadangkan kalau dia low risk dalam peraturan POJK, maka dia harus 8. Nah, inilah dia batasnya. Di sisi kanan kita harus mencadangkan kapital. Ini dia. Jadi, risiko kredit adalah risiko yang di bagian bawah. Sumber-sumber risiko kredit tentunya bisa berasal dari berbagai aktivitas fungsional, yaitu seperti pembiayaan, treasury, investasi, dan perdagangan. Juga telah disampaikan oleh Dr. Yuslam tadi bahwa disampaikan juga bahwa mudharabah dan musyarakah ini memiliki risiko yang paling tinggi. Bahkan di IFSB, perhitungan bobot risiko untuk mudharabah dan musyarakah ini lebih tinggi daripada di Indonesia. Karena di Indonesia mudharabah ini dan musyarakah itu adalah bagian dari pembiayaan. Jadi, menurut perhitungan IFSB, untuk mudharabah dan musyarakah, itu bobot risikonya antara 300 sampai 400%. Jadi, kalau kita maksimum adalah kurang lebih sampai dengan 100%, maka kalau di IFSB untuk mudharabah dan musyarakah sendiri, ini mencapai 300% bobot risikonya. Itu yang mengenai bobot risiko. Nah, tahapan proses pembiayaan sebagaimana juga telah diulas tadi oleh Dr. Yuslam bahwa proses pembiayaan di dalam manajemen risiko kredit itu yang pertama tahap proses pembiayaan adalah melalui proses inisiasi di mana ada penentuan kriteria nasabah, penentuan target market maupun penyusunan negative list. Kemudian di proses analisa, di sini ada analisa kelayakan atau feasibility study, analisa 5C, dari kolateral, capacity, dan seterusnya, dan sumber pelunasan, aspek keuangan, aspek yuridis dan agunan, aspek keaslian. Nah, dalam proses analisa, seringkali kita dihadapkan kepada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, yaitu yang terdiri dari 3 tepat gitu ya. 3 tepat itu adalah tepat guna, tepat waktu dan tepat jumlah gitu, dan ditambah dengan sumber pengembalian yang jelas. Itu dia. Jadi dalam prinsip kehati-hatian itu ada 3 tepat dan 1 sumber pelunasan. Ya, yang ketiga, mohon maaf, yaitu untuk pricing dan pembiayaan. Beberapa jenis akad, ada yang akad jual beli, ya, ini terdiri dari marginnya, kemudian akad bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, ini adalah menggunakan nisbah bagi hasil, dan untuk akad sewa, ijaroh dan IMPT, ini menggunakan ujroh. Nah, juga kemudian selanjutnya dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah, maka penggolongan kualitas pembiayaan itu terdiri dari TAR, yaitu prospek usaha, kinerja keuangan,
Nah, saat ini karena terjadi pandemi COVID, saat ini ada relaksasi dalam penggolongan kualitas pembiayaan hanya menggunakan kemampuan membayar. Dari sisi analisa penyebab pembiayaan bermasalah itu antara lain karena kondisi ekonomi yang kurang stabil, perusahaan merugi, mismanagement, dan juga ada side streaming, yaitu penggunaan yang diselewengkan, kemudian pemberian plafon yang melebihi kemampuan, tidak tersedianya kebijakan dan prosedur, dan pengawasan yang tidak konsisten. Di sisi collection atau penagihan, maka strategi dan proses penagihan antara lain adanya desk collection dan adanya direct collection atau mendatangi nasabah secara langsung. Tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Yuslam Fauzi dalam menjawab pertanyaan Ibu dari Papua bahwa dalam pembiayaan bermasalah ini juga telah dilakukan ada 3R, yaitu rescheduling, kemudian reconditioning, jadi perubahan persyaratan, dan restructuring, dan serta penyitaan jaminan jika diperlukan. Nah, contoh dalam manajemen risiko kredit di bank syariah, karena di sini kita membahas kasus, ini contohnya adalah adanya pembiayaan macet di Bank Y senilai 35 miliar, ini disebabkan karena pemberian plafon melebihi kemampuan nasabah. Tadi ya, jadi bahwa prinsip kehati-hatian pemberian pembiayaan itu memang tidak bisa dikompromikan walaupun satu, yaitu tepat guna, tujuannya harus benar, tepat jumlahnya harus tepat. Nah, ini karena di kasus ini adalah tepat jumlahnya tidak terjadi, ya, jadi pemberian plafon melebihi daripada nilai yang dibutuhkan. Kemudian juga terjadi pembiayaan fiktif. Nah, ini pembiayaan fiktif ini karena pemalsuan dokumen. Nah, ini kalau fraud memang yang terjadi, pasti dari sisi prinsip kehati-hatian semuanya menjadi terlanggar. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nah, dalam kondisi COVID, kita juga harus memperhatikan bahwa ternyata di pembiayaan itu ada yang pro terhadap siklus ekonomi, ada juga yang counter cycle gitu ya. Jadi pada saat ini potensial loss yang terbesar dari sisi industri, yaitu antara lain yang potensial merugi adalah tourism, kemudian yang kedua aviasi maupun maritim, yaitu penerbangan maupun kapal laut, kemudian otomotif, ini yang potensi merugi gara-gara COVID, kemudian juga konsumsi dan real estate, ya, jadi pembelian rumah juga menjadi menurun, kemudian manufacture. Di sisi lain saat ini juga yang mulai menurun adalah financial services. Ya, jadi perlu kita tahu multi finance dengan kondisi saat ini pembayaran hutang menjadi terganggu gitu ya. Jadi yang kredit motor cicilannya tidak bayar, kredit mobil juga begitu ya. Ini juga di rumah juga begitu ya tadi. Kemudian pendidikan, bisnis pendidikan saat ini yang namanya kursus-kursus juga training menjadi di stop sehingga orang harus melakukan manuver dengan pendidikan melalui online. Kemudian oil and gas juga mengalami terpuruk karena apa? Karena di lockdown sehingga kapal-kapalnya ada di laut gitu. Untuk masuk ke pelabuhan ditolak, sementara kapalnya sendiri memiliki biaya tinggi untuk operasionalnya, sehingga sempat bahwa harga minyak turun sangat drastis, bahkan sempat minus. Di sisi potensial winner, ya, yang saat ini industri yang sedang bagus-bagusnya yaitu di sisi medical supply. Jadi kedua adalah kita tahu kalau di saham itu saat ini
Kalbe Farma dan Kimia Farma itu nilai sahamnya meningkat. Kemudian kok hilang ya? Diulang lagi Pak. Baik. Kedengaran Pak Ajar? Ya, baik. Lanjut bahwa tadi ini sebagaimana kita sampaikan di depan, di sini penyusunan negatif list. Nah, kalau yang positif listnya adalah yang berikut, yaitu antara lain terkait dengan juga food processing, ya saat ini sedang bagus. Kemudian personal healthcare, ya, ada hand sanitizer, ini juga sedang bagus-bagusnya. Information teknologi, kita tahu Zoom sekarang menjadi salah satu bilioner baru, gitu ya. Dan kemudian e-commerce juga jasa-jasa penjualan secara online ini memang menjadi potensial winner. Jadi kalau dari sisi siklus ekonomi yang ada saat ini, maka kita cenderung di sisi potensial winner inilah yang lebih baik untuk dibiayai.